summa usriya biruhihi wa jasadihi yaqadatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsiyah. Kemudian beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisrakan dengan jiwa dan raganya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan dengan roh dan jasadnya, dan dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur atau bermimpi. Menurut sebagian besar pendapat para ulama, yaitu pada malam 27 Rajab, baginda Rasulullah mulai perjalanan beliau dari Masjidil Haram, letaknya yaitu di Hijr Ismail. Wa urija bihi ila samawati fara'a adama fil ula, dan dimi'rajkan ke langit berlapis 7. Di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama atau disebut sama al-qurba, atau langit yang terdekat, atau sama ad-dunia, atau langitnya dunia. Sedangkan yang kita lihat dengan mata kepala sebagai langit itu sesungguhnya hanyalah berupa batas pandangan mata kita, bukan langit pertama. Pada langit pertama ini, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, ada para sebagian ulama mengatakan bahwa usia beliau adalah 1000 tahun. Dan ada pula yang mengatakan bahwasannya usia beliau 960 tahun. Tinggi badan Nabi Adam sekitar 60 hasta atau 27 meter. Sedangkan lebar tubuhnya adalah 7 hasta atau sekitar 2 meter lebih. Waqad janallahul waqaru wa'ala, yang telah diagungkan kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Allah memuliakan Nabi Adam dan meninggikan derajat beliau. Wara'a fis saniyati Isa ibn Maryam al-batulil barratit taqiyah. Di langit kedua, beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa ibni Maryam. Siti Maryam adalah seorang gadis yang suci dari perbuatan noda, lagi bertakwa kepada Allah. Nabi Isa ini adalah Nabi Allah yang dianugerahi untuk menyampaikan perkara yang gaib, yang menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masih banyak lagi mukjizat yang lain yang dikaruniakan Allah, yang dianugerahi Allah kepada beliau Nabi Isa alaihissalam. Tubuh Nabi Isa ini berukuran sedang, agak sedikit kurus, wajahnya putih bersih dan kemerah-merahan. Wabna khalatihi Yahya alladhi utiyal hukma fi hali sibah. Dan di sana juga bertemu dengan Nabi Yahya, saudara laki-laki sepupu Nabi Isa yang ketika alim sejak masih kecil. Jadi Nabi Yahya itu adalah sepupu dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya ini diberi hikmah pemahaman akan Taurat sejak usia 3 tahun. Wara'a fis salisati Yusufa bisuratihil jamaliyah.
Di langit yang ketiga, baginda Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang sangat elok dan menarik hati. Nabi Yusuf ini adalah nabi yang sangat tampan, parasnya bagus, sehingga dapat menarik hati para wanita. Tetapi jauh lebih tampan, lebih bagus paras tubuh baginda Rasulullah. Beliau lebih sempurna. Ketampanan, kebagusan, keelokan baginda Rasulullah ini diselimuti oleh sifat kemuliaan, diliputi oleh cahaya kemuliaan, sehingga nafsu syahwat tidak bisa tergerak ketika memandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketampanan Rasulullah yang jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf tidak mendatangkan dosa bagi orang yang memandangnya. Ketampanannya itu ditutup oleh cahaya sifat kemuliaan. Karena itu bagian dari pemeliharaan Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah. Wa firrabiati Idris alladhi rafa'allahu makanahu wa'a'lah. Dan di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi yang ditinggikan derajatnya di hadapan Allah Ta'ala. Nabi Idris ini adalah nama sesungguhnya Ahnuk. Idris merupakan gelar beliau dan lebih dikenal dengan sebutan Nabi Idris alaihissalam. Menurut sebagian pendapat ulama yang masih merupakan ikhtilaf atau perbedaan pendapat, bahwasannya ada di antara nabi itu yang masih hidup hingga saat ini. 2 di langit dan 2 orang di bumi. Yang di langit yang masih hidup adalah Nabi Idris alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Ta'ala hingga saat ini. Kemudian yang di bumi, yang di dunia ini adalah Nabi Haidar dan Nabi Ilyas alaihissalam. Demikian pendapat sebagian ulama. Wa fil khamisati Harunal muhabbaba bil ummatil Israiliyah. Di langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun, Nabi yang amat disukai oleh kaum Bani Israel, karena Nabi Harun ini berbeda dengan Nabi Musa yang tegas, sedangkan Nabi Harun ini lebih lembut, sehingga Bani Israel lebih menyukainya. Wa fis sadisati Musa alladzi kalamallahu ta'ala wa najah. Dan di langit keenam, beliau baginda Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang ahli munajat kepada Allah Ta'ala, Nabi yang pernah berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa ini pernah berbicara langsung kepada Allah Ta'ala, yaitu 2 kali, yaitu pada malam Hairah atau di malam wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Musa, dan kemudian di Bukit Sina atau Gunung Tursina. Jadi ada 2 kali Nabi Isa berbicara langsung kepada Allah Ta'ala. Wa fis sabiati Ibrahim alladzi jaa rabbahu bisalamatil qalbi wat tawiyah. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang selamat hatinya
dan yang mempunyai sebutan yang baik. Nabi Ibrahim ini memiliki jenggot yang tebal, berwarna hitam dan bercampur agak sedikit putih pada jenggotnya. Wa hafizahu min nari namruda wa afah. Nabi yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari sengatan panas api Namrud. Jadi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api yang dibuat oleh Raja Namrud. Itu adalah bagian dari mukjizat Nabi Allah Ta'ala. Summa rufi'a ila sidratil muntaha ila an sami'a sarifal aqlami bil umuril muqtadiyah. Kemudian beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke Sidratul Muntaha sehingga beliau dapat mendengar goresan kalam di Lauhil Mahfuz. Jadi Sidratul Muntaha itu bermakna atau berarti ujungnya pohon alam makhluk, paling puncak, paling ujung. Itu menyatakan ketinggian, kedudukan akan ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada lagi sekalian makhluk menandinginya. Beliau tinggi ilmunya, kedudukannya, kemuliaannya dari sekalian makhluk, sehingga diisyaratkan dengan beliau dinaikkan dalam perjalanan Mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Ta'ala. Sungguh baginda Rasulullah diturunkan untuk rahmat sekalian alam. Tinggal adab kita, bagaimana kita menghormati beliau, baginda Rasulullah, bagaimana kita memuliakan beliau, baginda Rasulullah, bagaimana kita banyak-banyak berselawat atas beliau. Karena selawat itu adalah hak baginda Rasulullah, selawat itu adalah perintah Allah yang Maha Agung. Ila maqamil mukafahatil ladzi karabahullahu fihi wa'adna, sampai kepada suatu tempat yang dinamakan mukafahah, di mana beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah. Wa ma talahu hujubal anwaril jalaliyah, tersingkaplah tabir yang menutupi nur keagungan Allah. Wa arahu bi'ainai ra'sihi min hadratir rububiyati ma arah. Dengan demikian maka beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat memandangnya dengan mata kepala sendiri apa yang dapat dilihatnya dari sifat ketuhanan. Jika seorang mampu atau dapat memandang akan sesuatu dengan mata kepala sendiri, niscaya ia tidak akan mendustainya. Karena bagaimana mungkin ia ragu, bagaimana mungkin ia mendustai akan sesuatu, sedangkan ia menyaksikan langsung dengan mata kepala sendiri. Itulah puncak ilmu, puncak makrifah, puncak pengenalan akan Allah Ta'ala. Tiada yang sebanding, sekalian makhluk seluruhnya dibanding dengan baginda Rasulullah. Maka pantaslah memang Rasulullah disebut pemimpinnya para nabi dan para rasul, sayyidnya para nabi, atau penghulunya sekalian makhluk, penghulunya sekalian alam semesta. Sehingga menyebut Sayyidina itu bukan suatu yang berlebihan, tetapi itu adalah memang hak baginda Rasulullah, karena demikianlah memang beliau
merupakan sayyidnya sekalian makhluk, pemimpinnya sekalian makhluk. Oleh karena Allah telah meninggikan derajat beliau dari sekalian makhluk. Wa basata lahu busutal idlali fil majalid dzatiyah, dan terbentang baginya hamparan kasih mesra pada tempat kenyataan zatnya, pada tempat kenyataan zat Rabb yang maha agung. Wa farada alaihi wa ala ummatihi khamsina salatan summan halla sahabul fadli faruddat ila hamsin amaliyah. Dan Allah Ta'ala mewajibkan kepadanya dan kepada umatnya melakukan sholat 50 kali atau 50 waktu. Kemudian turunlah kemurahan Tuhan, akhirnya dikurangi hingga hanya tinggal 5 kali yang wajib diamalkan. Oleh karena kemurahan Allah Ta'ala, maka beban kita semua yang diwajibkan untuk sholat tinggal 5 kali dalam sehari semalam. Awalnya Allah memerintahkan 50 kali. 5 kali sudah terasa berat karena kemurahan dan kasih sayang Allah, karena perjuangan baginda Rasulullah, akan sayangnya baginda Rasulullah kepada umatnya, karena baginda Rasulullah khawatir umatnya tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dengan kemurahan Allah yang wajib tinggal 5 kali. Semoga kita semua dimampukan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Semoga Allah menolong kita agar kita mampu menyempurnakan kewajiban tersebut. Walaha ajrul khamsina kama sa'ahu fil azali wa qadah. Namun pahalanya tidak berkurang dari pahala sholat 50 kali, sebagaimana apa yang telah dikehendaki dan dihukumkan Allah pada zaman azali terdahulu. Karena kemurahan Allah, sholat 5 kali, sholat wajib yang 5 kali, sholat wajib yang 5 waktu itu senilai dengan sholat yang diperintahkan Allah di awal yang 50 waktu. Itu pahalanya, nilainya sama. Karena rahmat Allah. Sungguh baginda Rasulullah diturunkan untuk rahmat sekalian alam. Summa ada fi lailatihi fasadda kahus siddiku bimasrah. Kemudian beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali pada malam itu juga. Sedangkan orang yang mau membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu hanya Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan beliau baginda Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Saat sampai di daerah Zuhtuwa, baginda Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, kaumku tidak akan mempercayaiku." Maksudnya adalah bahwasannya mana mungkin kaumnya akan percaya akan perjalanan Isra Mi'raj ini yang mungkin mereka belum sampai pada akal mereka. Namun Jibril menjawab kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Abu Bakar percaya pada engkau." Jadi orang yang pertama percaya dari golongan sahabat Nabi itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ia digelar As-Siddiq. Nama sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau nama sesungguhnya bernama Abdullah.
wa kullu dzi aqlin warawiyah, dan orang-orang yang mempunyai pikiran yang sehat, dan orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat yang lain yang beriman, kemudian turut membenarkannya juga. Wa kadzabathu Quraisy wartadda man adallahu syaitanu wa aqwa. Sebaliknya, kaum Quraisy sendiri yang mendustakannya, dan bahkan orang yang disesatkan dan ditipu oleh syaitan makin menjadi murtad. Setelah kembali, Rasulullah kemudian menyampaikan pada kaumnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang kuat keimanannya makin tambah beriman, sedangkan yang ingkar makin tambah ingkar, bahkan murtad. Orang-orang ingkar ini orang-orang yang tidak mempercayai akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertanya perihal tersebut, memohon penjelasan kepada baginda Rasulullah. Saat menjelaskan kepada pertanyaan orang-orang akan Masjidil Aqsa, Allah menampakkan langsung di hadapan baginda Rasulullah akan detailnya Masjidil Aqsa, sehingga Rasulullah dapat menjelaskan dengan detail pertanyaan mereka ini akan Masjidil Aqsa yang tempatnya jauh dari Mekah. Itu pun mereka tetap tidak percaya, bahkan mereka menganggap itu adalah sihir. Demikianlah, semoga Allah tetap menuntun kita ke jalan keselamatan. Semoga Allah dengan taufik dan hidayahnya menyelamatkan kita, menggolongkan kita kepada orang-orang yang selamat, orang yang beriman kepada Allah. Semoga Allah memandang kita sebagai umat baginda Rasulullah. Semoga Rasulullah mengenal akan kita sebagai umatnya. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Jika di dunia kita sudah merasa susah, kita sudah merasa berat, apalagi di negeri akhirat jauh lebih berat. Jadi, latihlah diri kita, lapangkan jiwa kita, bersyukurlah selalu akan Allah Ta'ala atas segala karunia-Nya. Jangan pelihara kesempitan batin kita. Jangan pelihara keresahan, kegundahan, rasa was-was. Jika urusan akan dunia membuat kita kacau, apalagi urusan negeri akhirat. Bagi hamba Allah yang ikhlas, bagi hamba Allah yang ridha akan ketentuan Allah, bagi hamba Allah yang mencintai baginda Rasulullah, semoga Allah melapangkan mereka semua, menyelamatkan mereka semua, baik di dunia dan di akhirat kelak. Semoga rahmat Allah, berkah Allah bagi kita semua. Atirillahumma kabrahul karim bi'arfin sazimin salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi